generasi muda balik lagi nih di acara Jong Nations. Kali ini Tita bersama Bapak Tributomo sebagai pendiri Galeri Kampung Batik Semarang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak bisa diceritain nggak sejarah singkatnya Kampung Batik Semarang? Oh ya, berarti gini ya. Memang dulunya kan sini tuh ada kampung batik yang memang sekian generasi sudah stagnan, artinya mati suri. Memang sejarahnya di sini tuh ya sekitar penjajahan Jepang waktu sekitar 14 itu kan sebagai basis sebagai kampung pengrajin. Karena sekian tahun itu kita banyak pendahulu kita yang meninggal gugur pada waktu terjadi pertempuran 5 hari itu, sehingga terjadi mati suri atau stagnan sekian durasi, tidak ada yang melanjutkan ke pengrajinan batik. Terus baru tahun 2006 oleh Ibu Sukawi Sito itu diadakan pelatihan lagi, sehingga tidak hanya untuk pengrajin yang berdomisili di sini, tapi di luar kampung batik juga diajak untuk giat melakukan pembikinan pengrajin batik lagi. Terus sejauh ini corak apa aja sih Pak yang ada di Batik Semarang? Ciri khas batik Semarang itu sebenarnya mudah, tapi sebenarnya hampir sama, bahwa ciri batik Semarang itu hampir seperti batik Pantura, artinya dari Cirebon sampai Madura, Lasem dan lain sebagainya itu motifnya ciri khasnya flora fauna. Nah, tinggal di ikon Semarang itu muncul ada yang namanya batik asem-aseman seperti ini ya. Ini batik aseman, terus ada lawang sewu, motif gereja bunduk, motif lawang sewu dan tugu muda dan lain sebagainya yang ada di ikon Semarang ini banyak dituangkan dalam bentuk-bentuk motif batik Semarang. Itu yang menjadi ciri khasnya Semarang ya Pak ya, ikon Semarang itu sendiri. Generasi muda itu tadi sejarah batik Semarang. Berbeda lagi dengan peristiwa bersejarah 28 Oktober 1928 yaitu Sumpah Pemuda. Di era globalisasi seperti ini masih ada nggak ya pemuda yang berperilaku seperti yang diharapkan pada Sumpah Pemuda? Generasi muda tahu dong Sumpah Pemuda? Ya, peristiwa bersejarah 28 Oktober 1928 merupakan gaung bagi pemuda Indonesia untuk bersatu pada satu tanah air, bangsa, dan bahasa. Walau zaman semakin maju, pemuda tetaplah harapan bangsa. Nasib suatu bangsa berada di tangan mereka. Nah, bagaimana ya kondisi pemuda saat ini? Apalagi tantangan globalisasi semakin besar. Setiap zaman punya suaranya sendiri. Aku nggak bisa ngebandingin mahasiswa sekarang dengan mahasiswa zamanku. Di zamanku dulu pengaruh luar tidak sebesar sekarang dengan gadget, dengan internet, dengan telekomunikasi dan komputer yang seperti sekarang. Pengaruhnya tidak sederas itu. Jadi ketika pada saat itu aku dibentengin oleh tradisiku yaitu pedalangan, tradisi masa kecilku, maka logikanya ketika zaman semakin deras, penggencaran penetrasi budaya asing semakin deras, benteng itu harus semakin keras. Sementara benteng itu sendiri aku lihat nggak terlalu keras. Benteng itu berupa pengenalan tentang kesenian tradisional kita sendiri, ya kesenian Sumatera, ya kesenian Sulawesi, ya Sunda, ya Jawa. Itu semakin punah kan. Saya pikir ini adalah sebuah keprihatinan, mengingat bahwa kita selama ini kan dikenal sebagai bangsa yang berbudaya, luhur, agung, ramah dan sebagainya. Akan tetapi karena barangkali menurut hemat saya strategi kebudayaan yang dikembangkan di Indonesia itu kurang antisipatif terhadap kebudayaan global, seperti halnya tadi kebudayaan pop, Korea dan lain sebagainya itu. Nah, ini saya kira menjadi sebuah keprihatinan. Globalisasi dipandang sebagai penjajahan era modern. Gadget sebagai produk globalisasi kenyataannya justru semakin menjauhkan pemuda Indonesia untuk mencintai budaya sendiri. Pemuda menjadi terlalu sibuk dengan persoalan internal dirinya dan cenderung mengabaikan kearifan lokal. Kesibukan itu antara lain ya karena ada Instagram, ada Twitter, ada kesibukan itu lebih didorong bukan oleh kebutuhan tetapi oleh keinginan. Jadi bukan didorong oleh need tapi oleh want. Kadang-kadang globalisasi itu kan menipu kita. Padahal di dalam globalisasi itu ada pertama adalah unsur barat, yang kedua unsur kapitalisme global. Dan kita tertelan oleh budaya global itu, dan secara ekonomi kita dipretelin sama mereka. Jadi jangan sampai kita dibodoh-bodohi oleh
hal-hal seperti ini, maka kita perlu memiliki ketahanan budaya sebagai sebuah bangsa. Derasnya pengaruh negatif globalisasi berdampak buruk terhadap citra pemuda saat ini. Berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas, hampir separuh dari 819 responden berusia 17 tahun menyatakan citra pemuda saat ini buruk. Berbanding terbalik dengan data tahun lalu, publik menyatakan citra pemuda baik. Efek globalisasi menjadikan pemuda hanya berorientasi kepada dirinya sendiri, bukan pada masyarakat dan budayanya. Data lainnya dari Litbang Kompas, sebanyak 73,1 responden menyatakan bahwa pemuda hanya berorientasi pada dirinya sendiri. Persentase data naik dibanding tahun lalu. Litbang Kompas juga melakukan jajak pendapat tentang sikap kepedulian pemuda terhadap persoalan sosial budaya. Hasilnya, hampir separuh responden menyatakan pemuda kurang peduli terhadap persoalan sosial budaya. Lalu, bagaimanakah solusi agar pemuda dapat tetap mencintai budaya lokal di tengah derasnya arus globalisasi? Ketika dasar sendiri nggak begitu kuat, dasar pondasi nggak begitu kuat, penetrasi budaya asing makin gencar. Satu-satunya jalan adalah sering berdialog dengan sejarah. Sering berdialog dengan sejarah bahwa pada masa lampau kita nggak bodoh-bodoh amat, kerajinan-kerajinan kita tinggi, dinilai secara teknologi masa itu. Sebenarnya kita memperkuat akar tradisi budaya kita sendiri. Kita bisa mengadop dan menyeleksi budaya asing itu masuk ke dalam kultur kita sendiri sehingga dia menjadi bagian dari kultur kita. Tidak kita terima lagi sebagai satu yang asing. Jadi proses domestikasi. Saya pikir kalau kita boleh berpendapat, dan saya berpendapat bahwa sebenarnya kan kita harus berakar pada kebudayaan Indonesia. Akarnya yang kuat dulu. Soal kemudian ada hempasan, benturan dari kebudayaan asing itu ketika kebudayaan atau akar kebudayaan kita yang dimiliki itu adalah kuat. Saya kira tidak jadi masalah. Generasi muda, ayo berbenah diri. Tunjukkan identitas bangsa kita dengan belajar budaya sendiri, bukan sekedar mengenal saja. Jangan sampai Sumpah Pemuda yang dulu dideklarasikan kini berubah menjadi Sumpeh lo, cius miapa. Kembang Soca, Syadam Arahman, Tim Liputan, Jong Nation. Wah, bisa gawat ya Pak kalau generasi muda itu sendiri tidak bisa mengenali identitas bangsanya sendiri. Ya. Nah, sekarang Bensito bakal ngetes nih para generasi muda kira-kira hafal